Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, saya Marjito SPD. Sehari-hari saya bekerja di SMK Negeri 2 Tanah Krukut, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu buku pedoman guru. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah buat atau belum pernah sama sekali, bahkan tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Baik, kita mulai saja dari yang pertama adalah pengertian apa itu buku pedoman guru. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya apa itu buku pedoman guru. Buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Terdiri dari A. Rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik, meliputi upaya-upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian yang B, rencana pengembangan profesi guru. Jadi pengertian ini saya kutip dari buku 4 PKB. Jadi itu pengertian dari buku pedoman guru Bapak Ibu. Berikutnya adalah seberapa pentingkah buku pedoman guru itu? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, seberapa pentingkah buku pedoman guru itu? Jadi buku pedoman guru itu dapat digunakan sebagai satu, pedoman untuk mengembangkan profesinya. Jadi guru profesional itu wajib membuat buku pedoman guru ini. Bahkan tidak hanya yang profesional, yang belum pun juga wajib. Karena apa? Yang belum profesional itu nanti akan mengembangkan profesinya. Jadi buku pedoman guru itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan profesinya. Kemudian yang kedua, buku pedoman guru dapat digunakan sebagai pedoman untuk penilai atau kepala sekolah atau pengawas untuk mengevaluasi kinerja guru. Jadi kalau Bapak Ibu setiap tahun itu ada penilaian kinerja guru, maka buku pedoman guru ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja guru. Sehingga nanti pada akhir tahun itu akan Bapak Ibu peroleh penilaian kinerja guru. Biasanya penilaian kinerja guru ini dilaksanakan pada bulan-bulan Oktober, November. Kemudian bagaimana hubungan antara RKT, SKP, PKG, dan BPG. Jadi saya ulangi di sini, RKT itu adalah rencana kegiatan tahunan guru. Kemudian SKP, sasaran kerja pegawai. Kemudian PKG, penilaian kinerja guru. Dan BPG, buku pedoman guru. Bagaimana hubungan keempatnya? Kita mulai dari buku pedoman guru. Buku pedoman guru ini berlaku 1 tahun. Jadi mulai dari Januari sampai Desember. Nah, apa hubungannya dengan yang lain? Kita mulai dengan RKT. Bapak Ibu pasti akan membuat RKT setiap tahun. Rencana kegiatan tahunan. Nah, RKT itu biasanya dibuat pada awal tahun, pada bulan Januari. Kemudian dari RKT itu, maka kita bisa mengambil dari buku pedoman guru ini. Jadi, kita bisa menyusun RKT, kemudian dari RKT itu bisa kita kembangkan ke dalam buku pedoman guru. Kemudian dari buku pedoman guru ini, kita akan nilai dengan yang namanya PKG. Jadi di bulan Oktober dan November itu dilakukan PKG. Nah, kalau guru sudah punya buku pedoman guru, maka PKG akan lebih mudah. Berikutnya setelah pelaksanaan PKG, maka akan terbitlah SKP.
Itu urut-urutannya. Nanti begitu SKP sudah keluar, maka guru akan kembali lagi menyusun RKT tahun berikutnya. Terus berulang itu, berulang tiap-tiap tahun. Jadi itu rutenya dari RKT, kemudian buku pedoman guru, kemudian PKG dan SKP kembali lagi ke RKT lagi. Maka buku pedoman guru itu harusnya dibuat pada bulan Januari. Tapi apakah buku pedoman guru itu setelah dibuat ditaruh begitu saja? Tidak Bapak Ibu. Jadi buku pedoman guru ini nanti dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Sampai pada waktu PKG, maka lampirannya itu akan jadi semua. Nah, setelah jadi semua, setelah muncul SKP, maka buku pedoman guru ini sudah lengkap dengan lampiran-lampirannya. Kalau di awal mungkin Bapak Ibu akan buat lampirannya berupa format-format, maka di bagian akhir nanti format itu sudah diisi. Nah, setelah di akhir tahun, maka buku pedoman guru itu baru dijilid rapi. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk mendapatkan angka kredit. Jadi buku pedoman guru itu kalau kita lihat di buku 4 PKB itu angka kreditnya adalah 1,5. Kalau kita sudah membuat buku pedoman guru, apakah tahun berikutnya tidak usah bikin? Bapak Ibu bikin buku pedoman guru itu setiap tahun. Jadi setiap tahun guru wajib membuat buku pedoman guru. Terus bagaimana dengan angka kreditnya? Menurut info, dalam masa 1 kenaikan pangkat, guru hanya boleh mengajukan buku pedoman guru untuk memperoleh angka kredit sebanyak 1 kali. Jadi misalnya Bapak Ibu mau naik pangkat selama 4 tahun, maka buku pedoman guru yang boleh diajukan adalah 1 buah saja. Nanti di kenaikan pangkat berikutnya juga sama. Buku pedoman guru juga boleh diajukan hanya 1 kali saja. Nah, kalau begitu berarti kita bikin sekali saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kepala sekolah ataupun pengawas nanti akan meminta Bapak Ibu untuk membuat buku pedoman guru setiap tahun. Kita lihat realita yang terjadi sekarang ini. Mungkin di tempat Bapak Ibu bisa terjadi, bisa juga tidak. Ini secara umum saja. Realita yang ada adalah seperti ini. Pengawas dan kepala sekolah tidak tahu jika guru harus membuat buku pedoman guru. Nah, ini realita yang pertama. Pengawas dan kepala sekolah tidak tahu jika guru harus membuat buku pedoman guru. Mudah-mudahan di antara yang ikut sharing malam hari ini itu ada yang sebagai pengawas, ada juga yang sebagai kepala sekolah. Sehingga nanti ke depannya akan menjadi tahu bahwa guru harus membuat buku pedoman guru. Realita yang kedua, guru tidak tahu bagaimana membuat buku pedoman guru. Ini realitas secara umum. Walaupun ada guru yang sudah membuat buku pedoman guru. Kemudian yang ketiga, belum ada sosialisasi berkaitan dengan buku pedoman guru. Maka setelah sharing malam ini, Bapak Ibu bisa merenungkan. Jangan-jangan nanti pulang sharing ini saya disuruh buat buku pedoman guru. Maka tugas pengawas dan kepala sekolah atau guru yang ikut sharing malam ini itu tugasnya adalah sosialisasi berkaitan dengan buku pedoman guru. Nah, di mana dapat materi buku pedoman guru itu? Bapak Ibu bisa melihat buku 4 PKB. Di dalam buku 4 PKB itu ada kriteria-kriteria tentang buku pedoman guru. Kapan buku pedoman guru itu dibuat? Yang pernah saya jumpai itu
rata-rata buku pedoman guru dibuat pada awal tahun pelajaran. Alasannya di awal tahun pelajaran itu sudah dibuat perangkat-perangkatnya dan seterusnya. Sebetulnya kapan sih buku pedoman guru itu dibuat? Ternyata ini Bapak Ibu, buku pedoman guru itu dibuat di awal tahun atau bulan Januari. Tepatnya adalah bersamaan dengan membuat RKT. Jadi kalau guru membuat RKT, kalau RKT itu formatnya sudah pasti, ini berkaitan erat dengan SKP di akhir tahun. Sedangkan buku pedoman guru itu dibuat di awal tahun. Nah, di awal dibuat, biasanya buku pedoman guru itu berisi tentang format-format. Nah, format apa saja misalnya? Salah satu contohnya adalah format daftar hadir. Bapak Ibu tidak bisa daftar hadirnya itu di bulan Januari, daftar hadir sudah dibuat sampai bulan Juni. Tidak bisa. Jadi nanti sesuai dengan bulannya, maka daftar hadir itu akan terisi. Kemudian buku nilai. Buku nilai itu tidak bisa langsung diisi di awal ini, di awal Januari. Maka yang diisilah formatnya saja. Nanti seiring dengan bulan-bulannya, maka format nilai akan terisi. Begitu seterusnya. Sampai di akhir tahun nanti semua lampiran format-format akan terisi penuh. Nah, di akhir tahun itulah semua lampiran terisi penuh, maka buku pedoman guru baru dijilid. Kemudian bisa diajukan untuk mendapatkan angka kredit. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang buku pedoman guru. Kemudian apa saja isi dari buku pedoman guru? Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya apa sih isinya? Oh Pak, saya sudah pernah buat Pak. Isinya adalah tentang perencanaan pembelajaran. Yang bikin buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, itu kan dibuat hanya sekali setahun. Biasanya di awal tahun pelajaran. Selesai. Makanya apa saja sih isi dari buku pedoman guru itu? 1. Berisi rencana guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Apa saja sih kompetensi sebagai guru itu? Jadi guru itu sebetulnya mempunyai 4 kompetensi yang harus ditingkatkan terus-menerus. Apa saja kompetensi sebagai guru itu? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bapak Ibu ini sudah paham betul ini. Pedagogik itu apa itu? Pedagogik tentang cara-cara mengajar. Itu yang pedagogik. Bagaimana mengajar, bagaimana menangani anak, dan seterusnya. Itu adalah kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial. Bapak Ibu harus mempunyai kompetensi sosial. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Baru yang keempat adalah kompetensi profesional. Dari keempat ini, kira-kira Bapak Ibu yang sudah dilakukan yang mana? Kalau Bapak Ibu hanya melakukan yang A sama dengan yang D, maka PK guru Bapak Ibu tidak baik atau biasanya cukup. Jadi keempat-empatnya ini Bapak Ibu harus ditingkatkan kompetensinya. Itu isi dari buku pedoman guru. Kalau RPP dan seterusnya di mana Pak itu Pak? RPP, kemudian Prota, Prosem, letaknya di mana? Letaknya ada di sini. Kompetensi profesional. Dan kalau penilaian, daftar hadir, di mana itu? Ada di pedagog. Kemudian kalau misalnya kita melakukan PKB dengan publikasi ilmiah, karya inovatif, ada di mana itu? Ada di kompetensi profesional. Nah, Bapak Ibu, di mana dapat instrumennya? Ya, di mana dapat instrumennya? Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Di mana dapat instrumennya? Bapak Ibu bisa melihat di instrumen pada penilaian kinerja guru. Jadi intinya buku pedoman guru itu disusun untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Sehingga nanti pada waktu penilaian kinerja guru itu akan meningkat. Nah, sekarang kita ada pertanyaan ini. Apakah pengawas dan kepala sekolah akan mengharuskan guru untuk membuat buku pedoman guru? Nah, ini terserah kembali kepada
pribadi pengawas dan kepala sekolah. Apakah mengharuskan atau tidak? Tetapi kalau pengawas dan kepala sekolah itu melakukan kewajibannya sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas, maka akan mengharuskan guru untuk membuat buku pedoman guru. Jadi terserah kepada pengawas atau kepala sekolah. Berikutnya, sudah siapkah guru untuk membuat buku pedoman guru? Sudah siapkah guru membuat buku pedoman guru? Jawabannya ada pada guru masing-masing. Apakah bisa, siap, atau tidak? Maka nanti akan ada seperti ini. Apakah saya bisa ya? Silahkan Bapak Ibu renungkan dulu. Apakah saya bisa ya? Oke, sekian dulu pemaparan saya kali ini. Mudah-mudahan kita lebih banyak diskusi berkaitan dengan buku pedoman guru. Semoga nanti akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.